agar kita di akhirat kelak selamat di waktu menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi Shiratal Mustaqim di dunia ini Al-Quran, ya, istilahnya sama. Kalau Shiratal Mustaqim di akhirat memang digambarkan di dalam hadis adalah jembatan atau jalan yang dibentangkan di atas neraka. Wallahu alam panjangnya berapa itu. Ya, dibentangkan di atas neraka. Jadi di bawahnya api menyala-nyala. Terus setiap orang harus melewatinya, termasuk para nabi. Jadi gambarannya ini neraka, di atasnya jembatan, dan satu-satunya jalan menuju ke jannah ya lewat jembatan Shiratal Mustaqim tadi. Semua orang harus melewatinya, termasuk para nabi. Pripun siap mboten? Siap liwat mriku mboten? Ra siap ya tetep liwat kok. Kalau mboten siap ya Allah mboten astu ora aku kudu liwat. Nah, dan untuk mempersiapkan itu ini persiapannya ini kita ngaji begini ini persiapannya. Ya, silakan buka surat Maryam ayat 71 dan 72. Surat Maryam itu surat yang ke-19. Ya, monggo silakan yang sudah ketemu. Diwaos. Monggo. Alhamdulillah. Bener nggih, tapi ini loh. Allah sudah ngabari. Kok gelem ra gelem harus lewat. Wa in minkum, dan tidak ada dari kalian illa kecuali wariduha melewatinya. Pun ra iso semoyo. Nah inilah maka kita harus bersiap-siap tuh mesti lewat kono. Ayatnya cetha. Ini karena sudah biasa ini saya sampai hafal ini. Itu. Mari kita rasakan, tidak ada dari kalian itu kecuali harus melewatinya. Karena ala rabbika adalah itu atas Tuhanmu. Ya, lewat di sana itu hatman. Satu keharusan. Maqdiyan yang sudah ditetapkan. Ya, siapa yang bisa ngubah ketetapannya Allah? Sepintar apapun manusia ini, profesor mana yang bisa mengubah ketetapannya Allah bahwa in minkum tidak ada dari kalian illa wariduha. Nggih pun gelem ra gelem, siap ra siap. Nah, tentunya kalau kita tahu kudu lewat kono, nah sekarang kita diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri. Sebab di ayat yang ke-72 ya, summa kemudian nunaji kami selamatkan loh. Allah masih ya, masih berbaik hati menyelamatkan. Siapa? Alladzina taqau, orang-orang yang bertakwa. Purun takwa mboten. Jadi takwa ini kewajiban. Kalau kita nggak mau takwa, tidak akan diselamatkan nanti waktu nyebrang Shiratal Mustaqim sana. Nah, maka mari kita bertakwa. Wong Allah itu tidak menyia-nyiakan pahala. Sekecil apapun pahala itu ya oleh Allah tetap dihargai. Kita sekarang ini sudah tadi melek sholat malam, sekarang ngantuk-ngantuk jadi wengi ngaji. Pahalanya banyak ini. Saya sambil nyopir tadi ya, jadi rada ngantuk nih jadi nggak ngantuk mergo di jalan. Kalau sudah begini ya nggak ngantuk. Padahal tadi malam saya pulang jam berapa nih? Wis wengi. Nah itu loh, karena awalnya ingat, nah iya loh. Besok sing diselametnya Allah kuwi sing takwa.
Janjinya Allah apa salah? Apa mau diingkari? Tidak. Mesti yang akan diselamatkan tsumma nunajjil ladzina taqau, pasti itu yang dilakukan. Maka kalau kita takwa, selamat mesti diselamatne karo Allah. Nggih. Nah, ini gunanya ngaji kita nih. Lalu bisa memaksa diri kita untuk takwa. Nggih. Nah. Subhanallah. Terus wa nadaru, dan kami biarkan. Allah niki ya, nadaru kami Allah biarkan az-zalimina, orang-orang yang zalim, ya wong sing ra gelem takwa itu zalim. Fiha, di dalamnya neraka tadi, jisian, berlutut, diprok. Wis rasakno. Rasakno diprok ning neraka. Di dalam surat di Amayat As'alun, surat An-Naba juga di sana ada. Ya, wa tengah buti atan kitaba wa kula sayin asyinu kitaba paduku, maka rasakanlah, falan nazidakum, maka tidak akan menambah pada kalian illa adaba, kecuali adab. Gua ora wedi diancam gitu. Nek orang tidak paham Quran diancam ngono ya jegeges, ora ngerti karepe. Ya. Karepe iku lho, tidak besok di akhirat itu kalau sudah masuk ke dalam neraka dibiarkan oleh Allah karena tidak mau bertakwa tadi, tidak ada yang menambah dia kecuali hanya azab dan azab. Subhanallah. Nah, kalau kita paham begini, apa ya harap sembrono hidup ini. Walaupun saya sendiri gini ini ketar-ketir loh. Kalau saya ngomong gini bukan wah aku wis bersih bang, oh enggak. Saya ini malah khawatir gua kayak kurang ini gitu, kadang-kadang enggak sadar kan manusia. Iya. Tapi alhamdulillah karena memberi peringatan ini kan bukan untuk orang lain saja, yang bawa aku dewe kok. Iya. Dan peringatan begini untuk dirinya sendiri juga. Maka saya bersyukur masih diberi kesempatan bisa menyampaikan gini, ngelek ke awakku dewe. Kira-kira nyimpang iso dikendang ora sida nyimpang atau bertobat. Ya, perjalanan hidup manusia. Nah, jadi itu tadi nggih. Setelah kita baca syahadat, terus dituntut untuk berjalan dengan membawa syahadat tadi. Artinya begini, misalnya dalam bekerja. Dalam bekerja melihat pekerjaan yang saya jalan ini cocok enggak dengan perintahnya Allah atau larangannya Allah. Cocok kalau larangannya Allah, ya ditinggal seperti murid saya tadi. Bukan nekat. Itu artinya syahadat dibawa waktu kita bekerja. Ini yang tukang dagang ini pada bakul-bakul pasar itu saya lihat sendiri. Timbangan itu orang yang sing bener. Ya. Aman dia di pasar. Berani kok anak timbangan kok dilepas dari ini ya ini kono berani dilepas timbangannya wis nyomplang. Nggih. Nah. Saya melihat sendiri waktu pulang ngaji sama istri saya belanja. Saya nunggu di atas sepeda motor gitu. Terus ada ini pedagang mau kukut. Wis diikuti timbangannya terakhir timbangannya diangkat timbangannya tidak nyomplang. Ini mesti ra bener. Ya padahal cuma sekedar itu, bukan sekedar wailul lil mutaffifin. Quran lagi. Nggih. Wailul masuk neraka wel al mutaffifin, orang yang mengurangi takaran atau timbangan. Diingatkan sama Allah kok. Wong nimbang wong nakar wis delekne karo Allah, apalagi korupsi sekian triliun. Naudzubillah min syarri dzalik. Mung nimbang diakali wae wis dosa, apa meneh korupsi sekian banyaknya. Wes kena itu wong sing gelem korupsi mesti ra mudeng Quran wis ngono wae. Kata dia Islam sekalian, iya. Nek orang Islam mudeng Quran enggak berani. Jangankan cuma sampai sekian ngurangi takaran saja enggak berani kok. Inilah gunanya kita pakai Al-Qur'an. Ya, subhanallah. Maka ya, dari kita berjalan ini pakai Al-Qur'an. Mau bekerja ya itu tadi, mau nikah ya pakai syahadat juga. Menurut pertimbangannya Allah, menurut hukumnya Allah ngene iki piye. Nah, Rasul ngasih tahu
Tungkahu mal artu li arba'in. Perempuan itu dinikahi untuk 4 perkara. Li maliha, untuk hartanya. Li jamaliha, untuk kecantikannya. Li nasabiha, untuk nasabnya. Wa li diniha, untuk agamanya. Fatfar bidatiddin, ambil itu, pilih yang agamanya baik. Rasul ngasih nasihat seperti itu. Yo sekarang kira-kira cah nom saiki manut ngene ora. Buane ngayu banget. Wis agamane rapik ra apa-apa, aku tak kandhanane jadi. Rumangsane ngandani agama gampang digugu to. Nabi saja ngandani pamannya sampai mati enggak mau kok. Nah, kita jangan bersombong diri, engko nek angger tak ulang mesti gelem manut kose. Sampai gini loh. Sampai pernikahan ada ini kan ya, fatwanya Rasul, ya, nasihatnya Rasul, ya, di mana ya Rasul memberikan itu tadi, ya, perempuan itu dinikahi, ya, ya, oleh 4 karena 4 perkara, ya, lalu, ya, ya. Yang pertama mungkin karena kecantikannya. Jadi sing dipilih ayune. Wis pokoke ayu, mantep. Agamane orang di agama ya ora apa-apa, mungkin gitu. Salah lagi. Enggak mau taat pada Rasul. Oke. Atau kayanya. Karena kaya, agamanya enggak dipikir, salah lagi. Atau nasabnya, ini jabatannya tinggi atau keturunan orang ini. Ya, agamanya. Padahal Rasulullah fatfar bidatiddin taribat yadak. Pilih yang punya agama. Kalau tidak, berdebu tanganmu. Itu maksudnya kamu ciloko, celaka kalau tidak memilih yang baik agamanya. Nah, kembali kan, ini kan pakai syahadat. Mau menikah, ingat syahadat tadi. Aku rela Allah sebagai Tuhanku. Terus Allah ngasih Al-Quran. Terus Allah suruh perintah pada Rasul. Rasul ngasih nasihat, kalau mau nikah pilihin sing apik agamanya. Kembali lagi ke situ. Maka ketika orang itu berakidah dengan benar, setiap langkah yang mau dia jalani, dia akan pertimbangkan ini tadi. Kalau dia nggak ngerti, tanya pada yang ngerti. Ngeten nangsal mboten Ustaz, akan gitu. Ya. Termasuk apalagi bagi waris. Bagi waris sekarang juga sudah banyak yang tidak peduli dengan aturannya Allah. Wah lah, kok anak wedok mengituk separuh, ora adil loh malah gitu. Anak lanang itu loro, aku mengituk siji. Ya. Atau biasanya timbang gegeran. Dulur-dulurin adalah wis sugih-sugih, ya. Timbang wis ora apa-apa wis bagi padha wae. Kelihatannya enteng. Ya. Enteng. Wis ora apa-apa bagi padha, aku siji wis ora masalah. Jare terus bikin alasan, oh nek padha ridane ra apa-apa to. Ini banyak sekali yang melakukan seperti itu. Terus hukumnya Allah ki nggih apa? Misal tilka hududullah. Itu hukumnya Allah ini, termasuk warisan. Bahkan di ayat ini sebenarnya terkait langsung dengan warisan itu. Ya. Nah di ayat yang ke-14, wa man ya'silaha wa rasulahu. Dan barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, wa yata'adza hududahu, dan melanggar hukumnya Allah tadi, yudkhilhu naron. Goro-goro bagi waris. Tidak mau pakai hukumnya Allah. Masuk neraka dia. Jadi masuk neraka bisa karena korupsi, bisa karena macam-macam. Bisa karena bagi waris tidak pakai. Nah inilah apa ya, penjagaan kita pada diri kita itu jadi oleh Allah dijaga dengan ayat-ayatnya Allah, dijaga dengan sunnah-sunnahnya Rasul. Nah, jadi bagi waris kita juga harus melihatnya kembali kepada syahadat. Aku ridho Allah Tuhanku, aku ridho Islam agamaku, aku ridho Muhammad nabiku. Ada ayatnya di dalam Al-Quran ada. Terus nanti rincian daripada pembagian waris ini dalam sunnah-sunnah Rasul. Sabrek-abrek. Banyak sekali. Saya memang tidak menguasai ilmu itu. Tapi
Yang enteng-enteng mungkin saya masih bisa, kalau enggak saya harus tanya. Tapi itu ya apa ya, boleh dibilang sebagai ruwet, tapi ternyata ya sebenarnya ya kalau yang paham ya tidak ruwet, malah adil. Ya, itu. Nah, ini padahal sekarang ini bagi waris sudah banyak ditinggal. Nah, maka kita jangan besok kalau bagi waris begitu. Saya sendiri sekarang umur saya sudah sekian, saya sudah siapkan istriku tak kandani, yang ini sebagianmu ini. Ya, kalau bapak meninggal, kamu istri dapat sekian, anak-anak sekian. Nah, terus karena saya tidak punya anak lelaki, anak saya perempuan 2, maka nanti ada bagian yang itu bagian itu diberikan kepada saudara saya lelaki kalau saya masih punya saudara. Nah, jadi kue jonggondeli bagian kuwi kayak om mukai, ya kayak adik bapak. Saya jelaskan gitu. Nah, ini misalnya adik saya tadi meninggal, kalau dia punya anak laki-laki, dia dapat bagian dari harta warisan saya. Wis ki aja mau gondeli kuwi nang akhirat malah ngebot-boti. Walaupun warisan bapak ini terkurangi untuk saudara nih bapak, enggak apa-apa. Itu nek longgar gitu ya ora masalah kok. Wong bondo sepiro to. Ya apalagi warisan saya juga enggak banyak tuh. Wis warisannya triliunan itu. Ora mumet. Waduh, mene dikake. Nah, karena itu ya, ini tadi ya, bagi waris juga kembali kepada syahadat, bekerja juga kembali pada syahadat, menikah juga kembali pada syahadat, dalam rumah tangga ya kembali kepada syahadat. Sama bapak-bapak ini ya ditugasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya bunyinya ma min abdin istar'ahullahu ra'iyatan fala yakhudha binasihatin illa lam yajid ra'ihatal jannah. Mun sewu nggih ampun kaget nggih, Pak. Niki nggih nyelametke awak kula nggih nerangke ngaten. Enggak apa-apa. Kita umur kita ini tidak bisa ditebak loh. Ya. Sekarang ada ayat, ada hadis yang ini termasuk bagian yang menyelamatkan diri kita. Kalau ini tidak dijalani nggak jadi selamat. Ma min abdin, abdin itu lanang. Tidak ada dari seorang hamba lelaki. Istar'ahullahu yang Allah menjadikan dia, memilih dia. Ya. Itu rakyatan. Ya, menjadikan dia sebagai pemimpinnya rakyat. Mamin abdin istar'ahullahu rakyatan. Ya, jadi Allah memberikan dia rakyat. Falam yakhudha. Lalu dia tidak menjaganya, menjaga rakyat tadi binasehatin, dengan nasihat. Rakyatnya dibiarkan semaunya sendiri. Rakyatnya seorang lelaki paling tidak istri sama anak saja. Yang itu yang kewajiban itu. Mungkin ada pembantu ya termasuk karena di rumahnya dia dan lain sebagainya. Ya. Ini rakyat kita. Allah kasih tahu ya, tidak ada dari seorang hamba yang Allah jadikan dia itu memimpin rakyat, terus dia tidak menasihati rakyatnya dengan nasihat. Rakyatnya tidak pernah dinasihati ya dengan nasihat itu. Illa lam yajid, kecuali dia akan tidak mendapatkan raihatal jannah, baunya jannah. Loh, apa orang ngeri begini jadi suami, jadi bapak yang tidak menunaikan kewajiban menasihati rakyat dengan nasihat, itu dia sendiri tidak bisa mencium baunya jannah. Waktu saya mendengar itu, Masya Allah, nggak enteng ini. Nasihati rakyatnya, rakyat yang paling kecil ya keluarga kita, itu kan rakyat. Terus jabarannya lagi, nasihat itu apa? Ya. Inna dinan nasihat. Sesungguhnya agama ini adalah nasihat. Lalu sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah nasihat itu? Rasulullah jawab, lillahi, nasihat untuk Allah.
wali kitabihi dan nasihat untuk kitabnya, wali rasulihi dan nasihat untuk rasulnya, wali a'immatin muslimin dan untuk imam-imamnya muslimin, nasihat untuk imam-imam muslimin, wa ammatahum dan untuk umumnya mereka sesama muslimin ini. Nah ini loh gunanya kita memahami hadis. Nasihat kok untuk Allah, Allah dinasihati ki piye to? Sebab nasihat bahasa kita sama nasihat bahasa hadis beda karepe. Kalau nasihat kita ini kan apa? Nasihat bahasa kita ini kan apa ya? Ya? Nah ngandani, masa Allah dikandani. Nasihat dalam bahasa hadis itu maksudnya iradatul khair li ghair, kemauan baik terhadap yang lain. Ini namanya nasihat. Jadi nasihat lillah, nasihat untuk Allah itu kemauan baik kita kepada Allah, yaitu mau taat. Ini artinya kita bernasihat kepada Allah, berkemauan baik kepada Allah. Ini seorang suami harus ngandani istri dan anaknya, kamu harus taat kepada Allah. Kalau dibiarkan nggak pernah ngandani gitu, suami ini cilopam itu. Wis sak karepmu nduk apa sing kok senengi? Wis sak karepmu jo apa sing kok senengi? Tidak dinasihati, tidak diberi nasihat agar dia mau taat kepada Allah. Subhanallah. Wali kitabihi, nasihat untuk kitabnya, untuk kitab kok dikandani. Artinya kemauan baik pada kitab ini dipelajari dan diamalkan. Kan kewajiban ini ya. Kewajiban seorang hamba yang punya rakyat harus menasihati dengan nasihat kepada Allah, taat kepada Allah, menasihati kepada Al-Quran, mau mengamalkan Al-Quran, wali rasulihi, nasihat kepada Rasul, mau taat kepada Rasul, wa a'immatil muslimin dan pada imam-imamnya muslim. Ya, siapa yang jadi imam? Saya di sini imamnya Pak Indro. Nah, gitu ya kita harus berkemauan baik kepada imam. Artinya mau menaati imam selagi tidak diperintah maksiat. Itu nggih. Terus wa ammatihim dan umumnya muslimin ini. Kita sama kita saling bernasihat. Gini mungkin. Jadi jangan pekewo sama dia salah mau nengke wae enggak boleh. Saya melihat ustaz juga bisa salah tuh ya. Iya. Iya, kita juga manusia kok. Gitu ya. Diingatkan, dinasihati. Nah, ini kewajiban bapak-bapak yang punya rakyat, istri dan anak, yuk diajak taat kepada Allah. Diajak mengamalkan Al-Qur'an. Diajak taat kepada Rasul. Diajak taat kepada pemimpin muslimin. Ini a'immatil muslimin. Jadi berarti pemimpin muslimin, bukan pemimpin secara umum. Bukan pemimpin partai, bukan pemimpin kelompok dan lain sebagainya. Pemimpinnya muslimin. Artinya kalau pemimpinan muslimin itu dia memimpin dalam urusan agama ini. Gitu ya. Sekolah juga pemimpinnya kepala sekolah. Tidak ini ya, tidak terkait dengan din ini. Tapi ya jadi ya terkait kepala sekolah. Ya, dia tuh menyuruh sesuatu yang melanggar agama ini, mestinya rakyat boleh untuk mengingatkan dia. Bahkan punya kewajiban. Ya. Kepala sekolahnya keliru, salah. Dia sebagai pemimpin ya melanggar aturannya Allah. Gitu. Oh iya, sambung. Oke, mohon maaf. Nah inilah kalau ngomong ini kita rantai-rantai. Masih banyak banget. Moga silakan. Nggih. Monggo silakan. Kalau ada yang ditanyakan, kalau saya sudah siap jawab ya tak jawab sekarang. Kalau belum ya tak semayani. Monggo. Kewajiban seorang suami kan menasihati keluarganya. Ya. Kalau yang dinasihati itu enggak mau dinasihati. Ya. Itu bagaimana? Ya. Nasihati tidak cukup sekali. Nggih. Tapi nasihati itu juga perlu diulang-ulang.
Memang wis setahun dinasihati ora gelem ya harus pertimbangkan. Iki nasibku ning akhirat itu bergantung pada ini barang lho ya. Ya mungkin saja kalau istri ini memang tidak mau diajak baik, ya mungkin bisa bercerai karenanya. Itu ini. Nah, kalau anak ini nggak bisa pisah ya, tapi dia nasihati terus. Tapi kalau dia kemudian memang akhirnya tidak mau, ya itu urusannya masing-masing. Anaknya Nabi Nuh Kan'an, masa Nabi Nuh ra ngandani anaknya? Ya, mesti dikandani, ini nggak mau toh. Termasuk istrinya juga. Istrinya Nabi Lut juga begitu. Nah, jadi kewajiban kita ini menasihati. Kita berharap sing dinasihati gelem manut. Ya terus terang saja, saya dulu menasihati saya untuk kudungan sampai 2 tahun baru mau. Ya enggak apa-apa. Masa mau, Masya Allah, alhamdulillah. Berarti ya sama-sama diuji toh. Saya nasihati diuji, kowe sabar ora di bojo ngono. Jadi mungkin saja melihat mungkin orang lain ngandani bojone kon kudungan ra gelem ya bisa terjadi. Bahkan tetangga saya yang dulunya tukang judi, ya enggak nyebut namanya. Terus dia mau ngaji, sergap, hilang sudah enggak mau judi lagi. Terus istrinya orang dalam kudungan. Ditukoki kudung, tukoki jilbab sama dia. Ki nganti 3 dina ra dienggo. Bu. Lah pakaiane jilbabe ning tak dol. Ini menghadapi gitu juga bisa terjadi. Tapi kewajiban kita cuma menasihati nggih. Dan Nabi kan menasihati pamannya Abu Thalib kurang apa. Bisa juga toh. Nah, kembali petunjuk itu karena dari Allah, bukan dari orang yang menyampaikan ini. Saya juga ini. Saya menyampaikan kewajiban saya balaghul mubin, menyampaikan dengan jelas. Tapi bisanya orang mau itu kalau ada hidayatul taufik. Pas dikandani hidayatul taufik, oh mesti gelem. Ini hidayatul taufik enggak turun, wah alasannya warna-warna. Ya kayak bagi waris barang itu kan. Saudara saya tak kandani iku jane ngene anakmu iki. Wah, nek ngono ya ora adil ya wis. Aku wis ngandani. Nggih, gitu nggih, Pak. Jadi yang penting kita ini menunaikan kewajiban. Hasil yang terkait dengan orang lain kita tidak akan dibebani dosanya orang lain. La yaziru waziratin wizra ukhra. Tidak dibebani seorang itu bebanan dari orang lain, dosanya orang lain kita tidak nanggung. Ning kita menasihati kewajiban sudah selesai. Dan yang nak mikir masuk ya bojoku tak kandani ra gelem nek mlebu neraka ya mesake ra gitu tuh ya. Ya harus ditandani terus. Dengan cara baik dijual itu sambil mohon pada Allah gitu ya. Insyaallah bareng gelem manut masyaallah ya. Kalau itu baik bisa. Nggih, monggo yang lainnya. Apa ini? Lah apa pakai ini? Saya tak pakai itu. Saya ngurus diawer-awer. Ini Pak, ini jangan pakai ini. Oke. Nggih. Monggo, Pak Tusi. Nggih, monggo. Untuk mencapai siratal mustaqim itu memang berat bagi saya dan mungkin bagi lain. Bagaimana? Untuk mencapai siratal mustaqim. Oh iya. Itu memang sudah terutama bagi saya. Saya juga berat loh, Pak. Iya. Sunatullah. Iman itu adalah ya dulu bayang itu. Iya. Bagaimana supaya kita memaksa diri ya. Supaya tetap siratal mustaqim itu. Yaitu jadi yang usul itu apa sunatullah atau dibiarkan aja mau wajib atau dihapus gitu. Ya. Itu bagaimana? Iya. Pertama. Lalu kalau kaitan dengan yang lain, kita yang belajar Al-Quran saja sulit siratal mustaqim. Tapi sementara ada pendapat mengatakan bahwa yang tidak sholat pun dia malah baik dalam artian dunia. Sebab dia sholat dia mana pun tidak sholat, tapi tidak sholat tapi baik pada masa
Baik, iman itu yazidu wa yanqusu, tambah atau kurang, itu betul. Saya sendiri juga merasakan. Buktinya apa? Waktu pas sholat itu loh. Suatu kadang-kadang bisa khusyuk gitu ya. Wah, Arab mengatakan dulu itu ingatannya padanya. Jadi kadang-kadang juga tegang. Ini wajar. Ya, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, karena kita ini sebagai makhluk yang lemah, ya nyuwun tulung. Minta tolong pada Allah yang ngasih iman, no? Maka ada doanya, Allahumma faqihna fiddin. Allahumma ya Allah, pahamkanlah saya dengan din. Minta dipahamkan. Ning yo gelem ngaji, orang ngaji njaluk dipahamke ya ora iso. Ya, dengan doanya. Allahumma alimnal kitab, ya Allah mengertikan saya kepada Alkitab. Yo ngaji terus diparingi gampang ngerti. Nggih. Itu doa untuk supaya kita ini bisa memahami dinnya Allah. Nah, waktu imam kita menurun ya segera istighfar, astagfirullahaladzim. Dan memang betul iman ini menurun ketika mesti ada maksiat yang dilakukan. Mungkin rasa sadar. Ya. Salah satunya yang contohkan Rasul ya. Kalau mata kita itu kita biarkan maksiat, ya memandang perempuan yang tidak haram dengan sengaja. Oh, salate mesti ora dadi ora iso khusyuk. Maka mari kalau kita ini salat mungkin rumangsa rung iso khusyuk, sampean rasakan. Aku sih senang mentelengi wong wedok ora tau sing dudu makro. Mau mentelengi istrinya sendiri saja. Ini menyebabkan salat jadi tidak khusyuk. Ini imannya turun di situ. Tapi ada solusinya kan? Ada jalan keluarnya. Ya. Nah, jadi naik turunnya itu ya. Baterainya habis Ustaz. Oh, nggih. Baterainya habis. Baterainya habis nggih. Nggih, pun. Ya. Ya, iman bisa naik, ya, itu lagi ketika kita ini nggih berusaha untuk bertakwa itu berusaha. Ya. Misalnya untuk sholat kudu berusaha ngapalke maknane. Enggak ngapalke maknane angel bisa khusyuk. Lha apa? Waktu ngomong ndak tahu maksudnya. Nggih napa nggih? Lah terus aku ngopo karo Allah nggih mung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ngrah mudeng aku iki ngopo. Tapi kalau tahu ihdinas siratal mustaqim, aku nyuwun karo Allah diparingi siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalannya orang yang Kau beri nikmat, yaitu minan nabiyyin, siddiqin, syuhada, wassolihin. Ini di surat An-Nisa ayat 69. Oh, aku ki nyuwun dalan sing wis diparingke pada para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Kalau gitu saya harus mengikuti kelakuan beliau-beliau ini. Akan sadar. Nggih. Ya walaupun kita tidak bisa sempurna, tapi karena tahu maknanya tadi, lalu kita ini bisa. Ya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang engkau murkai, itu orang Yahudi. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang yang sesat, yaitu Nasara. Nah, disinilah nanti orang tahu maksudnya Quran itu orang. Fatihah yang dibacanya. Kok tiba-tiba seorang muslim selamat hari Natal. Ini orang mudeng karpe Al-Fatihah tadi. Ya. Sing mudeng enggak. Aku tonggoku Nasara iya, tapi enggak pernah mengucapkan gitu. Karena apa? Ghairil maghdubi waladhdallin. Bukan jalannya orang yang sesat. Lagi ngucapnya gini tak ngikuti jalan orang yang sesat. Ya. Ini yang banyak tidak dipahami. Karena apa? Ya tidak belajar Quran tadi. Saya sendiri dulu apalagi kerja di hotel. Wah, wis baru gitu wis masuk habis prai masuk salam-salaman lanang wedok dan lain sebagainya itu ya biasa saja. Nggih, ngoten nggih, Pak. Jadi berusaha untuk itu satu biasa kita ya maca Quran kalau bisa dipahami tadi. Itu akan meningkatkan ini. Yang meningkatkan ketakwaan sebab kita tahu makna ayat yang saya baca itu begini, seharusnya saya begini. Kayak tadi ya surat An-Nisa tadi. Wa man yuti'allaha wa rasulahu, nek ngerti karepe siapa orang yang mau taat pada Allah dan Rasulnya yudkhilul jannah, dilebokke nyawa. Nek ngono aku tak taat karo Allah dan Rasul biar dimasukkan ke dalam jannah. Ada dorongan ke sana. Yazid ini imannya. Nek ramu dengono kuwi ya sudah diperintah Rasul ya orang gagas. Itu ya. Kalau kaitan dengan berputus asa
Ya. Kalau minta pada Allah itu jangan. Oh jangan. Kita jangan maksa Allah. Kok dikte Allah kudu lek ndang di ini. Padahal sebenarnya Allah itu ini ya, apa? Memberikan apa yang kita minta itu mungkin di luar daripada yang kita harapkan. Dan ini saya sendiri ngalami, Pak ya. Satu saat saya itu merasa gagal. Yo gelo jenenge wong gagal iki. Duh, ora keturutan. Tapi setelah sekian tahun kemudian saya barusan iya. Untung dulu Allah gagalkan itu. Kalau tidak mungkin nganti saiki aku ora gelem ngaji. Betul, ini saya rasakan betul. Ya saya itu dulu seneng gamelan, seneng jogetan. Kurang apa? Ya, saya punya grup tari itu waktu saya masih di Jakarta itu. Grup elit itu yang memimpin itu Ibu Masyuri, istrinya Menteri PDK. Waktu pentas ditonton Pak Harto. Grup grup sembarangan, bukan ecek-ecek ya. Nah, satu saat di antara grup tadi ada seorang istri dari Deparlu yang ngasih tahu, Pak, ini kedutaan Belanda minta dikirim tukang ngajari nabuh gamelan. Nah, saya waktu itu bisa ngajari gitu ya. Nah, 2 orang yang bisa, teman saya sama Mas Hardi namanya bisa. Ya saya siap, Bu. 2 orang ini podo siap kabeh. Nah, terus jelas yang dipilih teman saya tadi. Waduh, jadi gelo to. Ya. Iya. Ngajari gamelan ku wong dolanan. Nyambut gawe karo dolanan di blonjo gede. Oh, sapa sing ora ngiler? Ya. Sekarang baru setelah ngaji, iya ya. Kalau dulu saya ini tidak digagalkan oleh Allah, diizinkan yang ngajari gamelan yang negara Londo, nah, mungkin saya jadi kaya raya. Gaweane gampang. Ning mesti ra kepethuk ngaji. Nggih. Iya, sekarang oh iya ya. Jadi saya diberi gagal dulu itu supaya saya digiring oleh Allah mendapatkan yang lebih baik. Yang mana yang lebih baik? Blonjo gede ning ora ngerti ngaji. Mbuh-mbuhan sok nang akhirat sana akeh dosane. Blonjone cilik hasilnya kecil tapi ngerti ngaji dan mau berhati-hati. Ya tidak memastikan besok harus mesti masuk jannah, ndak berani gitu. Ning harapannya kan dibanding dengan sing ora ngerti agama tadi, menurut logikane ya sing dilebokke jannah sing hati-hati kok. Tadi itu ya. Summa nunajil ladzina taqaw. Usahanya harapannya seperti itu. Maka kalau kita gagal itu jangan langsung gersulo. Malah bersyukur, ya Allah, ini mesti dibalik itu ada ini. Ustaz saya pesawat dulu kan ngantri, tidak beli tiketnya tidak beli di ini ya, di tempat tiket. Ngantri. Dari Bandung mau pulang ke sini. Pas di depan loket itu tiketnya habis. Ustaz saya memang setelah oh ya wis ora apa-apa wis. Sabar, engko sing mburi tak eneng. 15 menit kemudian terdengar berita pesawat yang tadi itu jatuh nabrak gunung Burangrang itu dulu. Oh, diselametke Allah mergo ra entuk tiket. Nah, gini ini kan kita tidak tahu sebelumnya. Nah, mudah-mudahan ya kita belajar dari situ. Kalau Allah kita seakan-akan kita ini gagal meraih sesuatu, oh jangan putus asa, jangan gersulo. Wes sabar saja. Allah lebih tahu yang lebih baik buat kita. Ngoten nggih. Nggih. Nggih, monggo. Jadi kita setiap sholat itu kan ihdinash shiratal mustaqim. Iya. Itu kan kalau setiap sholat itu diucapkan, itu kan seakan setelah itu masih maksiat. Iya. Maksiat lagi. Iya. Itu apa? Ihdinash shiratal mustaqim itu bernilai. Iya, jadi petunjuk lah itu. Ini berarti ada gangguan lagi. Ya. Nah inilah yang harus kita usahakan. Kalau kita sadar saya kok maksiat, berhentikan sudah maksiat itu. Hentikan, jangan diteruskan. Mohon pun kepada Allah. Itu nanti akan semakin baik. Insya Allah gitu. Oke. Jadi Allah itu kan apa ya? Kalau ada orang bertanya Allah itu bagaimana, aku ini dekat ya. Dan mengijabahi doa orang yang berdoa.
yujibu da'wat adai idadaan. Allah itu mengijabahi doa orang-orang yang mendoa ketika dia mendoa. Nah, maka doa ini adalah hal yang seharusnya selalu kita hadapkan apapun persoalannya. Doa tidak harus dengan bahasa Arab, kecuali kalau di waktu ngasih sholat ya, sholat habis tahiyat kan ada doa. Kalau ini doa ini harus pakai bahasa sholat, artinya bahasa Arab tidak boleh bahasanya sendiri. Tapi sesudah waktu wirid sama dzikir kan boleh berdoa di sana. Nah, doa kita ini dengan kita mohonkan kepada Allah. Ya, termasuk nyari jodoh barang itu kalau putra-putranya mesti dikandani istiqoroh, aja mengandalkan ini kemudian. Istiqoroh, minta kepada Allah dipilihkan yang baik. Insya Allah Allah lebih pintar timbang kita. Ya, kalau kita ini husnudon kepada Allah, kita nggak pernah merasa kecewa. Tidak berhasil tidak apa-apa. Allah miliki sing HP, akan gitu. Ya. Sebab kita yakin husnudon kepada Allah, ya. Husnudon bahwa Allah akan memilihkan yang lebih baik. Nah, kalau sudah suudon, ya akhirnya tidak percaya lagi kepada Allah nanti buntutnya. Ya. Jadi memang manusia itu mau selalu dikelilingi oleh syaitan, ya. Maka ya, syaitan itu bahkan sudah bersumpah ya kepada Allah ketika iblis, bahkan iblis bapaknya, anak kakek moyangnya syaitan itu kan bersumpah ketika dia disuruh bersujud pada Adam, dia tidak mau. Rabbi, wahai Tuhanku, bima arwaitani, dengan sebab engkau itu sudah menetapkan aku, menilai aku sebagai makhluk yang menyimpang, la uzayyinanna lahum fil ardi, sungguh benar-benar aku hias-hiasi anak turunnya Adam ini di bumi. Jadi maksiat itu hias-hiasnya syaitan. Syaitan memang diberi izin untuk menghias-hiasi manusia ini dengan amalan-amalan yang menyimpang. Wala ughyanahum ajmain, dan aku simpangkan mereka semuanya. Illa, nah ini setan jujur waktu ini ya. Iblis jujur, ilah kecuali ya Allah ibadaka minhum, hambamu dari mereka itu al-mukhlasin, orang yang terpilih. Nah ini yang kita berusaha di situ biar jadi hamba yang terpilih, saatnya bertakwa tadi. Insya Allah ada gangguan-gangguan, memang manusia tidak bisa bersih dari itu. Ustadz saja juga menceritakan begitu. Memang kita nggak bisa lepas dari godaan syaitan. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah, setannya mesti kalah. Raiso kalau setan kalah ke Allah. Ini ngalahkan kita bisa, nek kita manut. Nah maka dalam bulan puasa setannya dibelenggu. Iya dibelenggu. Lah kok masih ada orang maksiat loh. Ya yo, lah kowe jarak kok setannya dibelenggu, neng kowe jarak nglakoni kuwi, gitu loh ya. Ya salahmu dhewe. Ya kuwi sing dadi setan malah sing nglakoni itu jadinya. Ya alhamdulillah, ya monggo. Oke, monggo. Doa yang paling mustajab kan waktu sujud saja. Nggih. Nggih. Kalau anaknya tadi kan enggak boleh pakai bahasa Indonesia. Nggih. Kalau sujud itu gimana? Ya sama. Dalam sujud tidak pakai bahasa. Kita apa gitu. Ya. Kita ingin hajat apa gitu. Iya. Enggak boleh. Enggak boleh kalau waktu sujud, sebab ini sholat, waktu sholat. Ya katanya paling mustajab itu waktu sujud itu doanya ya cuma apa yang dituntunkan aja. Iya. Itu enggak boleh. Iya. Loh, doa kalau tahu bahasa Arabnya boleh di situ. Tapi juga ada yang menerangkan membanyakkan doa yang membaca doanya sujud itu sendiri. Nggih, kan membanyakkan doa kan? Nggih. Iya. Bahkan dalam sholat itu enggak boleh membaca doa-doa dari Al-Qur'an. Berarti apa maksudnya doa yang paling mustajab waktu sujud itu ya doa itu aja. Iya. Di luar itu enggak. Berarti setelah sholatnya gitu. Setelah sholatnya baru. Lalu itu doanya sudah hebat itu. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini kan sudah temeng-pengan. Subhanaka maha suci engkau, Allahumma ya Allah, ya. Wa bihamdika dengan memujimu, Allahumma firli, ampunilah aku ya Allah. Diampuni rampung segala perkara. Ya, tidak ada masalah diampuni karo Allah, mesti mlebu jannah.
Nah kalau itu dikhusyui, masya Allah bisa nangis kok. Aku dosaku oke, saiki ngono. Misalnya waktu sujud kita ingat itu gimana, Pak? Waktu Sujudnya lama tapi bacanya terus ingat aku dosanya kayak gitu, tapi cuma dibatin aja. Waktu sujud itu kan ya. sampai nangis, Ya. Ya. bacaannya itu enggak bacaan apa? Harusnya enggak bacaan sujud, tapi kita ingat misalnya salah kita banyak, dosa kita banyak. Itu kan otomatis juga walaupun dibatin ya itu kan cara pengakuan dosa kita kepada Allah. Boleh enggak? Dalam sholat itu kan malah kita ini harus selalu mengingat diawasi oleh Allah. Itu kan juga mengingat diawasi Allah kan juga bukan bacaan sholat kan ya. Tapi kita ingat itu. Nah itu karena ingat itu mungkin kita ingat dosa-dosa kita sampai ini enggak masalah kalau itu. Biasanya kalau kita nangis waktu sholat itu kan Iya. karena baca itu kalau kita Iya, gimana ya apa-apa. Oke. Terus orang tua kita gimana? Ya. Bisa orang tua. Bang Rasul. Itu ya? Ya? Boleh kalau itu kalau kita ingat. Iya. Kita kan enggak sengaja. Oh, iya. Spontan ya. Waktu sujud kita lama-lama sujud misalnya. Iya. Itu kan akhirnya kan apa pikiran kita kan ke mungkin dosa saya banyak. Iya. Kadang ada yang sampai menangis. Terus itu kadang enggak sengaja kita nangisnya. Iya. Kadang gitu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bisa kok Ustadz ini kalau ngimami Jumatan mesti nangis Ustadz saya itu. Karena baca ayat yang dibaca tadi. Ya, kadang di sini aja juga ada Ustaz kalau baca Ya. Jumatan itu ada yang nangis. Lah ya. Jamaah. Lah ya. Oh Nabi saja waktu sholat ingatannya, duh ini ada bagian zakat yang belum dibagi, bisa gitu kok. Artinya kan ini ingatan ini ya keluar daripada sholat, ini masih terkait dengan kewajiban-kewajiban ini kan. Bisa diganggu begitu, tapi itu tidak membatalkan sholat. Ya, Umar bin Khattab ingatnya, aduh pasukan yang tak kirim ke sana bagaimana nasibnya kan itu ada gitu ya waktu sholat. Jadi memang kita ini sebagai manusia memang tidak bisa sempurna. Ini harus kita sadari. Ini kita berusaha sebaik mungkin. Maka waktu ingatan kita keluar ya dikembalikan lagi. Nah itu caranya tadi kita memahami makna bacaan sholat ini lebih mengikat kita. Sebab saya sedang matur pada Allah begini-begini. Saya sendiri juga kadang-kadang juga itu kok ingat keluar balik nilai. Oke, jadi kita tidak usah kecil hati karena kita tidak bisa sempurna. Tapi kita berusaha menjalankan yang paling baik yang bisa kita lakukan. Ya terus, subhanallah. Terus nih Pak, sama nih. Itu doa yang qalibal qulub sabit qalbi ala dinik itu boleh kita sujud. Oh itu enggaknya. Nah itu kan doa dengan bahasa itu ya. Ya boleh sesudah sujud aja ya. Yang kalau bersabit qulubana qabit qalbi ala dinik wa ya usarif wal qulub sarif qalbi la ta'atik. Nah ini masih doa-doa yang pakai bahasa ini. Bisa kalau itu ditambahkan ya di dalam sujud sesudah sujud. Nih. Atau mungkin sesudah tahiyat itu kan ada tempat doa-doanya. Bisa. Kita kan sebaiknya kalau sholat itu kan isinya doa ya. Ya. Kita harus tahu maknanya. Ya. Kalau kita udah berusaha bolak-balik baca, bolak-balik baca, apalagi kita kayak saya, yang ingat-ingat artinya gimana? Apa pahalanya juga beda dengan orang yang paham apa artinya kan? Nah, yang soal itu kan gaib ya manusia tidak tahu. Ini kalau kita ini mau ngapal tenan, kita rasakan itu bisa kok. Maksudnya doa segitu aja nggak bisa hafal, nggak bisa tahu maknanya. Ini mungkin kesungguhan kita untuk memasukkan ini dalam memori mungkin belum maksimal. Oke, betul. Ini saya diajari cucu saya. Cucu saya itu hafal Al-Quran. Tapi ya ngasen. Ngeten Mbah. Niki maknanya dipahami riyen sing kula baca. Karena dia di pondok ya maca mesti ngerti maknanya. Tapi urutan makna ini dari surat itu dia pahami. Waktu ngapal itu sudah gampang sekali katanya. Katanya begitu. Karena apa? Tahu kaitan kalimatnya. Bariki begitu. Jadi ada korelasi kan? Kalau tahu maknanya kan ayat ini bunyinya gini, sambungnya ini kan jadi ngerti. Sebab itu seperti bahasa kita sendiri saja jadinya. Karena tahu maknanya. Itu yang menyebabkan orang-orang yang menghafal Al-Quran itu bisa hafal karena dia tahu maknanya. Yang tidak tahu angel mesti. Nah membunyikan sesuatu yang kita tidak tahu artinya kan angel. Ini nek membunyikan ini, oh karepe ngene kok bahasanya Quran ngene. Apalagi Quran itu bahasanya banyak diulang-ulang di tempat-tempat yang lain. Ngaten nggih. Ya enggak usah putus asa, terus saja.
Enggak. Ini ada satu lagi. Oke. Ada sasaran di antara doa itu Allahumma inni a'udzubika bi husnil khotimah. Ya. Allahumma rizqni tawbatan qabla maut. Ya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Itu hadisnya sahih ketika. Nah, ini kalau kedudukannya itu saya belum belum menghafal sampai di situ. Ini kalau itu saya lihat dilakukan oleh para ustadz dan ustadz sendiri juga itu insya Allah oke. Saya sendiri memang dalam hadis mungkin tidak terlalu paham tentang kedudukannya. Cuman kalau itu diamalkan oleh orang-orang yang tingkat ilmunya tinggi, artinya beliau itu mesti milih hadis-hadis yang sahih. Oke. Oke, monggo.